memanfaatkan kecacatan kristal yang ada pada bahan tersebut, ya. Oke. Jadi untuk penulisnya di situ bisa dilihat ada 3 orang. Nama jurnalnya dia diambil dari PCB, dari condensed matter. Kemudian tahun halamannya juga 15 Maret 2021 ya. Terus untuk tujuan penelitiannya di sini dia sebenarnya untuk tujuan penelitian ini di jurnal yang asli itu dia tidak dicantumkan secara garis umum, kayak secara gambaran umum gitu, dimasukkan dalam jurnalnya itu nggak langsung diplek taruh gitu, nggak. Jadi aku mendeskripsikan ini dengan ku baca dulu di bagian di bagian bab satunya, baru kusimpulkan. Jadi berdasarkan dari apa yang kusimpulkan di situ dia dari jurnal itu memiliki 3 tujuan ya, sesuai yang ada ditulis di situ. Jadi dia yang pertama itu untuk mengetahui efek dari nomor mode azimut, radius awal, suhu, dan ketebalan lapisan cacat pada mode cacat dari kristal fotonik anular yang rusak. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh jumlah dan panjang gelombang mode cacat dengan parameter terkait. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu dia untuk mengetahui pengaruh metode matrix transfer terhadap spektrum reflektansi atau transmitansi dari struktur APC. Nah, untuk APC ini dia ada kepanjangannya teman-teman ya. Jadi kemarin itu bentar. Aku nggak ada ngirim jurnal yang dan ya, jurnal yang mentahan itu dan ya. Nggak ada sih, ini aja kan kirimin. Iya. Aku lupa naruh di mana itu jurnalku itu. Bentar saya. Material. Ini dapat nih. Terus untuk hipotesisnya di sini sama aku simpulkan sendiri ya. Jadi hipotesisnya itu kita kristal fotonik semikonduktor superkonduktor ini dia memiliki sifat reflektansi yang berbeda dengan lapisan cacat radial atau tidak. Itu yang kita simpulkan. Hipotes dugaan sementaranya gitu ibaratnya. APC itu kemarin apa ya? APC Annular photonic crystal APC itu. Untuk populasi sampel kerangka pemikiran itu tidak saya cantumkan ya, karena agak sulit dari jurnal itu untuk ditarik kerangka pemikirannya dia seperti apa. Kemudian yang selanjutnya itu populasi sampel. Jadi sampel pada yang di jurnal itu yang digunakan tuh ada 3. Jadi yang pertama itu dari panjang gelombangnya, kemudian tingkat kecacatannya atau defektifnya. Kemudian yang terakhir itu adalah sifat refleksi yang diterangkan dalam 6 gambar pada jurnal. Gitu. Jurnalnya ada di saya sih, cuman agak susah ditampilkannya. Untuk metode pengambilan sampel itu digunakan metode matrix transfer untuk menyelidiki sifat reflektansi dan kristal fotonik anular cacat simetris yang mengandung semikonduktor superkonduktor dalam lapisan cacat tersebut. Kemudian untuk metode penelitian agak ke bawah lagi dan ya, untuk metode penelitian yang digunakan itu dia menggunakan metode korelasional, di mana penulis ini meneliti sejauh mana hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dan dalam hal ini tuh variabel yang dimaksud itu adalah sifat reflektansi antara lapisan cacat radial dengan kristal fotonik anular cacat.
Kemudian dari hasil pembahasan setelah dibaca secara keseluruhan, itu yang pertama itu adalah hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan suhu lapisan superkonduktor baik celah pita yang ada maupun mode cacat menunjukkan tren pergeseran merah dengan bergerak menuju panjang gelombang yang lebih tinggi. Sebaliknya, lebar celah pita hampir tetap dengan menaikkan suhu. Misalnya panjang gelombang mode cacat ini memiliki nilai sekitar 490 Nm pada 10 Kelvin dan nilainya itu kira-kira sekitar 505. Turun lagi dan 505 Nm pada 90 Kelvin. Sebelum masuk ke kesimpulan ini, dia perlu disebutkan ya bahwa perilaku terkait mungkin dianggap menarik untuk merancang aplikasi sensitif suhu yang tergantung pada efek suhu pada cahaya monochromatik, di mana di sana ide seperti itu dapat dipraktikkan dengan mengkalibrasi perubahan nilai reflektansi terhadap suhu untuk panjang gelombang tertentu dari gelombang elektromagnetik yang datang. Jadi sebenarnya dari apa yang mereka teliti itu dia ingin mengetahui dari tingkat kecacatan ini tuh sebenarnya bisa nggak sih kita manfaatkan dia itu menjadi satu bentuk yang lain gitu ya. Jadi bukan berarti struktur kristal cacat mentang-mentang dia cacat atau defektif itu dia tidak bisa digunakan, itu tanggapan yang salah ya. Karena dari tingkat kecacatan ini sebenarnya dari jurnal ini juga sudah dijelaskan bahwa tingkat kecacatan itu tidak mempengaruhi fungsi dari kristal yang ada gitu ibaratnya. Bahkan dia bisa dijadikan atau fungsinya itu bisa dimaksimalkan gitu ibaratnya dengan adanya kecacatan pada kristal ini, meskipun tidak sesempurna apabila kristal itu nggak memiliki struktur cacatnya gitu. Kemudian untuk kesimpulan, untuk kesimpulan ini juga ada 3 ya. Jadi yang pertama itu metode matrix transfer itu terhadap spektrum reflektansi secara teoritis memiliki efek dari ketebalan lapisan yang berbeda. Nomor mode azimut, radius awal, dan suhu pada spektrum reflektansi yang APC yang rusak. APC ini tadi sudah saya beritahu bahwa APC itu adalah annular photonic cell, kristal, annular photonic crystal. Kemudian yang kedua itu struktur silinder dirancang terdiri dari lapisan alternatif yang terganggu dengan lapisan cacat radial. Penyelidikan numerik ini ditujukan dengan menggunakan metode matrix transfer. Kemudian yang terakhir, menurut hasil numerik dengan meningkatkan ketebalan lapisan alternatif, ada PBG. PBG itu photonic band gaps ya. Jadi jarak antara gelang setiap sinar foton seperti itu. Dan mode cacat yang menunjukkan tren pergeseran merah. Hal ini juga menyebabkan peningkatan lebar celah yang muncul dalam spektrum reflektansi. Oke. Kayaknya itu aja ya? Atau di bawahnya ada lagi nggak, Dan? Oke. Kalau keunggulan sama kekurangan ada di sesuai yang sudah saya tuliskan. Jadi untuk keunggulannya itu dari jurnalnya ini, dia sebenarnya itu bukan jurnal yang baru dirilis. Jadi sebenarnya jurnal itu adalah lanjutan dari suatu jurnal yang pernah diteliti sebelumnya. Jadi kayaknya jurnal ini tuh adalah edisi keduanya gitu ibaratnya. Nah, jadi dia melanjutkan yang edisi pertama, di mana pada jurnal yang pertama ini itu tidak mampu menjelaskan apa yang ada di kesimpulan pada jurnal yang kedua ini, seperti itu. Untuk kekurangannya ini dia kan dari jurnalnya itu sudah pernah saya baca, ada yang saya baca dan ada beberapa kekurangannya, dan terutama mengenai perancangannya. Jadi dia ini dari jurnal itu dia nggak mendeskripsikan gitu sebenarnya dengan diketahuinya tujuan pada jurnal ini tuh nantinya bakal dibuat seperti apa gitu pengaplikasiannya. Nah, itu tidak dideskripsikan pada jurnal ini, dan harapannya jurnal ini tuh memiliki pengaplikasian dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya seperti itu. Oke, itu aja mungkin kalau review jurnal dari aku ya.
Perkenalkan, nama saya Jessica Bruginting dengan NIM 01191010. Di sini saya sudah mereview sebuah jurnal. Bisa dilihat link jurnal berikut di feed structure and overview. Nah, di sini membahas tentang kristal yang cacat dari suatu material dan dikaitkan dengan sifat fisik dari material tersebut. Bisa dilihat berikut jurnalnya diambil dari A.M. Stroheim A.L. Stroheim in Encyclopedia of Considered Matter Physical 2005. Nah, di sini membahas tentang yang pertama kristal. Kristal didefinisikan sebagai komposisi atom-atom zat padat yang memiliki susunan teratur dan periodik dalam pola 3 dimensi. Struktur kristal tersebut dari gabungan sel satuan yang merupakan sekumpul atom yang tersusun secara khusus dan periodik berulang dalam 3 dimensi pada satu kisi kristal. Kumpulan atom penyusun kristal sering juga disebut dengan basis dan kedudukan atom-atom di dalam ruang dinyatakan oleh kisi. Bisa dilihat susunan atom kristal di gambar berikut. Nah, yang paling penting di dalam jurnal ini dinyatakan ketidaksempurnaan pada kristal berdasarkan struktur kristal, atom, dan setiap material tersusun secara teratur. Tetapi terdapat berbagai ketidaksempurnaan atau sering disebut dengan cacat kristal. Cacat kristal ini terjadi pada suatu bahan yang dapat mempengaruhi sifat fisik tertentu seperti mekanik atau sifat listrik. Cacat yang terdapat pada kristal memiliki macam-macam bentuknya, diantaranya yang pertama itu ada cacat titik. Nah, cacat titik tersebut terjadi karena adanya penyimpanan suatu periodik kisi terbatas sekitar beberapa atom sehingga terjadi kekosongan atom. Yang kedua ada cacat garis. Nah, cacat garis atau planar munculnya karena ada diskontinuitas struktural sepanjang lintasan kristal, atau yang disebut dengan cacat akibat salah satu susunan struktur kristal. Yang ketiga itu ada cacat planar. Cacat planar ini terdapat batas butir, yaitu batas sudut kecil secara memadai dapat digambarkan sebagai dinding vertikal terdiri dari dislokasi. Yang keempat ada cacat volume. Cacat volume terjadi akibat pemanasan, iradiasi, deformasi sehingga terbentuk void, gelembung gas, dan rongga dalam kristal di mana sebagian berasal dari energi permukaan atau 1-3 Joule per meter kubik. Nah, jadi kesimpulannya, cacat kristal ini dipengaruhi oleh susunan kristal tersebut yang di mana di dalam atom-atom tersebut. Sekian dari review jurnal saya, dan juga bisa dibaca lebih lengkapnya di link berikut. Terima kasih.